Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas penyertaan Tuhan Yesus terhadap kita pribadi lepas pribadi. Kalau sepanjang malam yang indah kita masih boleh bangun pagi, hingga pada pagi hari ini kita kembali melayani Tuhan bersama-sama. Kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu menyertai kita. Pada pagi hari ini kita akan beribadah, kita akan pusatkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi. Salam komando. Selamat pagi, Pak. Salam komando. Salam komando. Saudara, tadi pagi ini saya surprise juga karena terima WA daripada Pak Agus bahwa akhirnya isinya mencabut gugatan cerainya. Amin. Saudara, saya melayani Pak Agus ini tidak gampang, saudara ya. Orangnya dari sini. Kenapa tidak gampang, saudara ya? Karena dia dari gereja yang lama, baru bergabung di kita, dan dia punya masalah yang berat, di mana isi gugat cerai dan sedang proses di pengadilan. 1 bulan lagi putusannya. Nah, beliau sebagai orang yang saya lihat ya, maaf ya, secara rohani mungkin masih ini sekali ya. Saya mesti betul-betul melayani dengan sabar, dengan tekun. Walaupun kadang-kadang saya jengkel juga. Karena yang dipakai logika melulu nih ya. Sedangkan saudara, untuk kita menang dalam pergumulan hidup, masalah apapun yang harus kita pakai iman. Nah, dia yang dipakai logika. Apa yang dia lihat, apa yang dia pikir gitu. Nah, begitu dilayani, saya doain. Jadi hampir tiap hari, dapat dikatakan tiap hari lah, dia ini telepon saya. Nah, saudara, ya, dia harus bergumul dengan ini, bergumul harus juga dengan ekonomi keuangan, karena dia hanya membawa Gojek ya. Gojek online, apa semua. Belum lagi menghadapi masalah-masalah serangan setan dan banyak lah ya. Nah, saya tahu memang dia ke istri ini sangat cinta lah, ya. Tapi saudara, begitu didoain, ya, dilayani, didoain, saya terus bangkitkan imannya. Saya suruh terus tumbuhkan imannya supaya dia percaya lah. Tuhan kasih kemenangan. Ya, saya suruh selalu bolak-balik ngomong. Kalau saya sebagai hamba Tuhan ngomong, nurut aja, lakuin aja. Nanti kamu menang, nanti kamu ngalami mujizat. Kalau nggak nurut, nggak bisa. Kita nggak bisa melihat mujizat. Ya, hari lepas hari karena saya terus bangkitkan imannya, kuatkan imannya. Tapi hari ini bangkitkan, imannya timbul, besok jeblok lagi. Besok dibangkitkan, besok jeblok lagi. Jadi saudara bisa capek ya. Dan apalagi saudara, secara mata jasmani di pengadilan, isinya bukan tambah melemah, tambah keras gitu ya. Gimana nih Pak Hendron? Istri saya tetap ngotot cerai. Gini. Saya bilang tetap beriman. Kenapa? Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan alirkan kemana Tuhan mau. Hati istrimu itu di tangan Tuhan. Apalagi istrinya pakai pengacara yang ya tidak seiman, itu tambah manasi kan. Ya, namanya pengacara kan dicari duit juga. Tambah manasi supaya cerai lah ya. Nah, saudara, hari terus berganti hari, terus gini ya. Memang ada istilahnya sikap istrinya yang inilah, yang kadang-kadang memang minta dijemput, tapi kalau ditanya tetap cerai. Minta duit tapi tetap cerai. Ya, minta diantari tetap cerai ya. Saudara, sampai saya ingat itu terakhir nggak salah 3 hari apa 1 hari sebelum vonis. Tiba-tiba saya lihat Pak Agus sudah tidak nongol. Berapa minggu dia sudah tidak nongol di kita. Ya sudah ya. Tapi saudara, itulah ternyata menang juga gitu ya. Saya cabut gugatan cerainya saudara. Nah di sini saudara, saya mau kasih contoh apa? Ini satu contoh orang yang dapat dikatakan imannya naik turun. Hari ini dikasih semangat, kasih firman, imannya ada, besok udah hilang lagi, dinaikin lagi. Ya,
toh bisa menang gitu loh maksud saudara ya. Toh bisa menang gitu loh. Nah, bagi saudara juga yang sedang mengalami pergumulan yang saya sama, ya, karena saya ini kan tiap hari konseling orang, jadi ada banyak orang Kristen yang sedang berhadapan dengan masalah perceraian. Ya, ada banyak saudara ya. Ya, makanya pada waktu yang lalu Pak Yonatan tanya, Miriam, kalau pendeta gimana Pak? Ya banyak saya bilang. Saya ngomong banyak itu kenyataan gitu loh. Kenyataan bukan ini karena saya kan tiap hari bergelut dengan konseling gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi bagi saudara sebenarnya yang sedang mengalami masalah apapun ya, kita butuh iman ya. Dan memang iman itu kadang-kadang ya, saudara itu sport jantung karena tambah dekat deadline itu tambah kelihatannya kok masalahnya kok tidak ada jalan keluar. Rasanya kok Tuhan tidak jawab. Ya, saudara, kadang-kadang kita sudah berusaha pakai iman, beriman dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat kemasan jawabannya kok kalah ini. Wah, kayaknya tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Sehingga kita apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita lihat dengan kenyataan itu kadang-kadang bikin kita ini kacau gitu ya. Pikiran kita kacau sehingga melemahkan iman kita. Sedangkan iman itu saudara bukan melihat kenyataan, bukan melihat apa yang di depan mata, tapi melihat janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya dengan mata rohani saudara lihat janji Tuhan dan kemenangan yang Tuhan sudah berikan ke depan. Nah itu iman saudara. Nah, itu iman. Kadang-kadang saya bilang iman itu bukan kadang-kadang, sering iman itu kemasannya kok kalah kayaknya ini. Nggak ada jalan keluar nih. Waduh, ini sudah mau deadline, sayanya enggak jawab. Itu iman, itu kadang-kadang kemasannya kita lihat dengan masalah yang kita gumuli, kelihatannya kalah. Kelihatannya enggak ada jalan keluar, sudah kelihatan enggak? Tuhan tolong. Tapi sudah tiba-tiba mujizat itu terjadi. Nah, yang saya mau katakan ini apa? Jangan undur gitu loh. Ada orang kalau sudah dia bergumul dengan keuangan, katakanlah minggu depan dia butuh duit, katakanlah misalnya untuk kontrak rumah. Hamba berdoa kok tambah ini. Nah biasanya semakin dekat katakan deadline tinggal 3 hari lagi uang kontrak belum ada, dia kontraknya mulai jalan. Saya bisa utang ke siapa? Saya bisa pinjam ke siapa? Itu keliru. Iya benar itu. Saya saudara, saya ajar ke saudara. Saya kalau nggak ada duit atau lagi butuh duit, saya duduk di kaki Tuhan. Ya, lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Saya nggak cari orang. Di sana mujizat terjadi. Amin. Saudara, kalau ada masalah rasanya sulit, ini jangan jalan. Rendah hati, ya, duduk diam di kaki Tuhan, cari Tuhan. Di sana mujizat terjadi. Ya. Karena itu nanti hari Sabtu ya, hari Sabtu besok saya akan bicara tentang habitat berkat, habitat berkat. Ya, supaya sudah tahu habitat berkat itu sebenarnya di mana. Ya. Nah sekarang saya mau dengar nih kesaksian langsung dari Pak Agus nih. Saya bilang ayo join lagi kamu tuh di Zoom. Nah itu kita dengar sudah kesaksian dia langsung. Nah ini puji Tuhan Pak, saya berterima kasih sekali sama Bapak Hebron yang udah sangat sabar melayani saya, membimbing saya Pak. Terus terang selama kasih tahu tadi ya turun lah. Kadang hari ini saya semangat, besok saya jatuh lagi. Saya lihat istri saya, waduh kok semakin itu bercerai. Tapi ya puji Tuhan hari ini Tuhan jawab pergumulan saya. Istri saya kemarin udah gugatan cerainya Pak. Walaupun dia belum menerima sepenuhnya, mau satu rumah dulu Pak, belum, nanti dia bilang nanti ya. Saya ini dulu katanya, masih belum ini rasa ininya, mungkin rasa marahnya masih belum pulih ini Pak. Ya saya bilang iyalah, saya sambil terus berdoa biar Tuhan jamah hati istri saya biar cepat bersama dengan saya lagi gitu Pak. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya Pak Yosua Rampeng. Halo, shalom semua. Shalom. 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 Halo, shalom. Ya Pak. Shalom, silakan Pak.
Silakan ya. Ya, soalnya terkadang suara tidak kedengaran. Jadi, ya, puji Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan lagi buat saya untuk sharing firman pagi ini. Ya, bahwa kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dijagai oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Sehingga sampai pagi ini kita masih bisa berjumpa satu dengan yang lain untuk ada di Zoom ini di dalam doa pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Pagi ini kita mau membuka firman Tuhan aja langsung. Saya ambil di dalam kitab Daniel. Daniel pasalnya yang ke-11. Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. Bisa ditampilkan ayatnya? Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. Bisa ditampilkan ayatnya? Atau saya baca aja di sini. Demikian firman Tuhan. Tentaranya akan muncul. Mereka akan Soalnya Alkitabku terlalu kecil tulisannya. Jadi saya minta bantuan untuk ditampilkan ayatnya. Kita baca sama-sama. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayat 33 boleh. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat orang mengerti, tapi untang dan coba dinaikin lagi, dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf karena rupa-rupanya saya ini ada di bawah sutet, jadi terkadang sinyalku juga bisa hilang. Ya. Karena tadi waktu pujian penyembahan itu berapa kali sinyal saya itu bisa terputus dengan Zoom ya. Dalam ayat ini kita melihat bahwa dalam Daniel pasalnya yang ke-11
ayatnya yang ke-31 sampainya yang 33, kita melihat di sana bahwa tentaranya akan muncul dan mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapus korban hari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, kalau di sini dikatakan tentaranya akan muncul, tapi kalau kita untuk apa? Tujuannya untuk menghapuskan korban sehari-hari. Jadi kalau kita melihat di sini, korban sehari-hari ini berarti terlalu sangat penting, ya, baik untuk pribadi kita, untuk membangun iman kita tentunya di hadapan Tuhan. Tapi ini juga bagi roh-roh jahat tentunya, ya, ini juga sangat berpengaruh bagi mereka. Makanya mereka berusaha untuk menghancurkan yang namanya korban sehari-hari. Dan saya percaya bahwa setiap orang Kristen itu punya korban sehari-hari. Setiap kita. Apalagi di menara doa segala bangsa ini. Setiap hari. Ya, setiap hari pasti ketemu. Setiap hari ada pujian. Setiap hari ada penyembahan. Setiap hari ada firman. Dan kalau di sini dikatakan korban berarti sesuatu yang memang diperjuangkan. Ya, yang diperjuangkan oleh kita. Karena kita menyadari bahwa betapa pentingnya korban sehari-hari atau pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya. Ini saya sangat tertarik sekali memperhatikan ini, karena kalau kita mundur di dalam kitab Daniel pasal yang ke-8, ya, coba kita baca di sana kitab Daniel pasal 8, ayatnya yang ke-9 dulu. Ayat 9 dan 10. Daniel pasal 8 ayat 9 dan ayat 10. Kalau nanti kita membaca itu, nanti kita akan melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Ya. Itu saya percaya jauh sebelum itu terjadi, itu sudah dinyatakan melalui kitab ayat 9. Oke. Terima kasih. Kita baca. Maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil ke arah timur dan ke arah tanah permai. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 9 ini, ada dua mata angin, ya, dua bagian yang tidak disebut. Ayat 9 dulu, ayat 9 dulu. Ya. Jadi ada dua bagian yang tidak disebut. Yang tidak disebut adalah apa? Bagian utara, ya, bagian utara dan bagian barat itu yang tidak disebut. Jadi kalau menurut saya, tanduk kecil yang muncul itu, ya, itu berarti dari arah utara dan dari barat. Sehingga tanduk kecil itu menjadi sangat besar. Ya.
tujuannya ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Tanah permai itu Yerusalem, tanah perjanjian. Dan kita tahu persis bahwa ya, kalau bicara utara, COVID yang pertama kali muncul itu dari utara. Kalau bicara barat, Illuminati itu berasal dari barat. Apakah yang terjadi sekarang ini, ya, itu dari sejak nubuatan yang sudah dibuat oleh Daniel, yang dinyatakan oleh Daniel. Kan kita perhatikan sini kan aneh. Ada dua bagian yang tidak ada. Utara dan barat. Kalau kita buka negara-negara yang bagian utara, kita akan temukan ada Tiongkok. Ya, belahan bumi utara. Kalau kita buka bagian bumi barat, yaitu daerah negara munculnya. Bagian negara munculnya tentang ya Illuminati ini. Nah, kalau kita mundur di dalam Daniel pasal 7 ayat 8. Daniel pasal 7 ayat 8. Ya, Daniel. Sorry. Daniel pasal 7 ayat 8 bisa dimunculkan. Oke. Ayat ini bicara begini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Tolong dinaikkan screen-nya. Ya. Ayat 8-nya aja, tapi maksudnya di ayatnya 8. Ayat 8 tadi. Ya. Soalnya kalau di HP ku itu tertutup. Jadi pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Dan kita tahu persis hari-hari ini yang terjadi, seolah-olah membuat semua manusia, ya, tidak termasuk kita. Semua orang dalam kondisi, dalam situasi yang dalam ketakutan karena tanduk kecil yang menyombong itu. Ya. Nah, kita memperhatikan di sini bahwa tanduk kecil yang menyombong itu tiba-tiba dia hanya mengarah kepada dia menjadi sangat besar dan mengarahnya ke arah selatan, ke arah timur dan ke tanah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tanduk yang menyombong ini, mulut dengan mata manusia dan mulut yang menyombong ini, dia berusaha untuk menghancurkan yang namanya korban sehari-hari. Dan itu sudah sangat terbukti. Ya. Sudah sangat terbukti. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Pagi hari ini saya mau berkata kepada kita semua, seperti lagu yang sudah dinaikkan oleh Pak Geri tadi, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Ya, jadi hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban dan Dia tempat kita bersandar. Dan ketika masalah itu datang, masalah apapun, kita tidak akan pernah goyah. Jadi mari kita jadikan Tuhan sebagai tempat harapan kita dan sandaran kita. Karena kalau kita jadikan Dia sebagai tempat sandaran dan tempat pengharapan kita, kita tidak akan takut dengan apapun. Kita tidak akan digentarkan dengan hal-hal apapun yang terjadi hari-hari ini. Karena jelas sekali saudara, firman Tuhan kan berkata bahwa kalau kau tidak tenang hidupmu, ya, kau tidak bisa berdoa. Dalam situasi takut, dalam situasi kalut, otomatis orang tidak mungkin tenang. Mungkin boleh saja, mungkin bisa saja dia berdoa. Bisa saja. Bisa saja dia berdoa. Bisa saja mungkin mereka punya family altar, bisa saja. Tapi masalahnya Rasul Paulus dia katakan apa? Mereka menjalankan ibadah. Ya. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Nah, ini yang akan terjadi. Mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka menyangkali kuasa ibadah itu sendiri. Sekali lagi saya percaya bahwa kita tidak seperti ini. Ya. Karena orang kalau sudah dalam kondisi takut, dalam situasi yang genting menurut dia, boleh saja dia beribadah, tapi ketakutannya itu sudah pasti berlebih di hadapan, ya, bukan lagi takut kepada Tuhan, tapi takut kepada situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, ini memang sengaja diciptakan. Ya. Ini sengaja diciptakan. Tujuannya cuma satu, sekali lagi, untuk menghancurkan, untuk merobohkan hari-hari korban kita. Atau korban hari-hari kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tanya jujur sama orang-orang, ya banyaklah orang Kristen, kalau kita tanya jujur, dia akan lebih takut sama Tuhan atau corona? Dia pasti lebih takut sama corona kok daripada Tuhan. Kita tidak sedang membesar-besarkan corona. Karena kita harus tampil beda, amin. Kita harus tampil beda. Kita yang ada di menara doa segala bangsa ini, kita harus tampil beda. Karena di sini baru tema besar aja di sini, all nation tower of prayer. Wow, the power of Jesus Christ. Jadi ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tampil beda. Orang pada sembunyi, kita yang harus tampil. Ya. Jujur aja saudara, banyak pendeta sembunyi hari-hari ini kan. Ya, pendeta aja sembunyi, kata orang, ya, kalau kita ketemu. Pendeta aja takut, Pak, masa kami tidak takut? Ya, pendeta aja katanya takut, masa kami tidak takut? Jadi akhirnya tanpa disadari kita sudah mulai meruntuhkan korban hari-hari kita di hadapan Tuhan. Kita masih berdoa, tapi kita sudah tidak takut sama Tuhan. Seolah-olah kepercayaan kita itu sudah pada si bodoh itu. Yang memang hanya mau menghancurkan korban hari-hari kita. Puji Tuhan kami diizinkan Tuhan. Ya,
Kalau saya memang cuma beberapa kali, tapi istri saya dengan timnya itu diizinkan Tuhan. Justru mereka merawat orang-orang yang mengalami COVID itu. Ya, mereka layani, berhadapan muka dengan muka. Kenapa? Karena kita percaya betul bahwa ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasanya Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini sangat mengkhawatirkan sekali dalam kehidupan orang Kristen kalau tidak sadari ini. Karena memang tujuannya cuma satu, untuk hancurkan korban hari-hari kita. Karena begini, kalau korban hari-hari kita sudah dihancurkan, maka dia akan mendirikan tempat najis. Jadi tempat kudus itu digantikan dengan tempat najis. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita baca selanjutnya. Daniel pasal 8 ayat 12. Daniel pasal 8 ayat 12. Ini akan terjadi, saudara. Pasal 8 ayat 12. Ayat 12. Ya, pasal 8 ayat 12. Oke. Ini akan terjadi kalau korban hari-hari kita yang sudah dihempaskan ke bumi, ya, sudah dihancurkan. Suatu kebaktian diadakan secara gambarku bisa diturunkan, ya. Satu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban hari-hari. Kebenaran dihempaskan ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Bayangkan, ini tanduk kecil yang menyombong. Dia akan membuat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Kebaktian yang sesungguhnya seperti yang kita lakukan hari ini, di mana kita boleh merasakan hadirat Tuhan, ya. Di mana kita boleh merasakan hubungan intim kita dengan Tuhan. Ini tinggal diadakan secara fisik. Artinya apa? Secara lahiriah memang beribadah. Itu yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka masih beribadah. Tapi mereka sudah memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Kan kita percaya bahwa ibadah itu mengandung janji. Rasul Paulus katakan bahwa mengandung janji buat hari ini maupun yang akan datang, itu mengandung janji. Tapi kalau itu spirit ini berhasil merobohkan korban hari-harimu, maka kau akan melakukan ibadah dengan secara fisik, secara fasik, ya. Secara fasik, masih beribadah sama Tuhan, tapi sebenarnya sudah tidak percaya tentang kuasa Tuhan. Ini sangat mengerikan. Kita masih beribadah, tapi sudah tidak percaya tentang kuasa. Kita bicara tentang kuasa, kita bicara tentang power-nya Tuhan, ya. Tapi sebenarnya dalam ketika kita beribadah, kita sudah ketakutan. Ya, kita udah ketakutan, bukan takut sama Tuhan, takut pada situasi, takut pada kondisi yang terjadi. Jadi apa? Ibadah kita dikatakan oleh firman Allah, kita sudah melakukan secara fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak bisa menerima janji Tuhan. Bahwa
Ketika dinyatakan bahwa Tuhan itu pembelamu, Tuhan itu akan menolongmu, Tuhan itu penyembuhmu, Tuhan itu menara kekuatanmu, Dia kota benteng perlindungan bagimu. Tapi kalau sudah dilakukan secara fasik, kita sudah tidak bisa percaya hal ini. Ini sangat mengerikan situasi seperti ini. Tapi saat kita percaya bahwa di Menara Doa Segala Bangsa tidak terjadi seperti ini. Justru Menara Doa Segala Bangsa akan tampil beda. Kita harus tampil. Amen. Di mana orang-orang pada sembunyi, kita harus tampil. Di mana orang-orang pada ketakutan, kita harus tampil. Kan situasi mengerikan, saudara, kalau perhatikan. Bahkan ada teman ya, ketika ini teman istriku juga sebenarnya, tapi cuman dia berkomunikasi dengan jemaat, ya, dari satu gereja, tapi tidak usah saya sebut. Dikatakan, dia tanya begini, Ibu, dia pelayan, ya, full timer, dia udah jadi gembala. Ibu, ibadahnya udah jalan belum? Apa dia bilang begini? Kami dilarang bertemu dengan siapapun. Kalau di antara kami ditemui berjumpa dengan siapapun, apakah melakukan doa ataupun melakukan kunjungan, ya, itu bisa di blacklist. Kan mengerikan dong kalau situasi seperti ini. Kalau jemaat membutuhkan didoakan, bagaimana dong? Jemaat dalam kondisi yang kritis, harusnya gembala turun, harusnya pengerja-pengerja turun, harusnya hamba-hamba Tuhan turun untuk melayani mereka. Malah sembunyi, bagaimana jadinya? Nah, ini yang dikatakan oleh kitab Daniel pasal 8 ayat 12. Kita masih beribadah tapi sudah secara fasik. Sudah bukan lagi percaya akan kuasa Tuhan. Bukankah ada satu ayat dia katakan begini, diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kalau kau datang dengan nama Tuhan, kau pasti diberkati. Tidak mungkin tidak. Kau layani orang yang isoman, kau pasti diberkati. Tidak mungkin tidak. Kita datangi orang-orang yang sudah dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan mungkin juga oleh, ya, dalam tanda kutip, oleh gerejanya, ya. Justru itu, disitulah kita membuktikan bahwa ibadah yang kulakukan itu bukan lagi ibadah yang dilakukan secara fasik, tapi sesungguhnya ibadah yang aku yakini bahwa ada berkat Tuhan yang menyertai ibadah yang kulakukan, dan karena ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, bukan di tempat kami lagi, tapi di hidup kami. Ketika Roh Kudus itu ada dalam hidupmu, firman Tuhan katakan, kan Lukas itu jelas sekali. Matius 10 ayat 1, Lukas 9 ayat 1, Lukas 9 ya? Lukas 10 ayat 19 itu jelas sekali bicara tentang kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita ngomong mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, tapi kita dalam kondisi takut, bagaimana jadinya? Saya percaya bahwa kita semua yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ini, kita menjadi jawaban untuk orang lain, untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Saudara tahu nggak, kalau saya ini pernah, jemaatku itu ngomong begini, ya. Pertama dia ngomong sama istri saya, kasih tahu Om,
Om harus tinggal di rumah selama 14 hari. Karena baru saja ketemu dengan si A. Yang kemarin berpulang. Ya. Sampai di kantor. Saya belum ke kantor maksudnya. Baru paginya mau ke kantor. Saya ditelepon dari kantor. Dia bilang, Alfred, manajemen ngomong, kamu itu harus 14 hari dulu di rumah. Saya katakan begini, saya mau disuruh 14 hari di rumah, puji Tuhan. Berarti saya diizinkan untuk istirahat. Amin. Tapi saya mau beritahu, saya ini tidak ada apa-apa, tidak punya masalah apa-apa dengan kesehatan. Karena saya percaya di tubuh saya ada perjanjian Tuhan, yaitu darah Yesus. Akhirnya dari kantor ngomong begini. Yakin? Tidak ada apa-apa. Saya bilang yakin. Tapi kalau mau disuruh istirahat, saya senang. Mau tinggal di rumah selama 14 hari, kok masa enggak mau sih? Iya toh, kita semua pasti suka lah disuruh tinggal 14 hari di rumah. Ya. Akhirnya ya udah, saya dari pimpinan ngomong, udah kalau begitu masuk. Tapi nanti sampai di kantor harus di swab ya, swab antigen. Saya bilang siap. Sampai di kantor swab antigen negatif. Itu semua karena Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menjaga korban hari-hari kita di hadapan Tuhan, karena itulah yang mau dihancurkan iblis. Amin. Dalam situasi, dalam kondisi apapun kita harus tetap pelihara yang namanya korban hari-hari kita. Karena di dalam Daniel pasal 11 ayat 31-32 ya, dan ayat 33 kan di sana jelas sekali bahwa orang yang percaya sama Tuhan itu tetap kuat dan bertindak. Hei, kita tetap kuat dan bertindak. Kita orang-orang yang memelihara korban hari-hari, kita orang-orang yang tetap memelihara keyakinan kita terhadap Tuhan, terhadap perjanjian Tuhan, kita tetap kuat dan bertindak, kata firman Allah. Amin. Di saat orang-orang sedang lari, di saat orang-orang tidak berdaya, di saat orang-orang sedang sembunyi, kita tetap kuat dan kita tetap bertindak. Saya sangat tertarik sekali dengan deklarasi iman di kitab Yesaya tadi. Kita itu pasti harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tapi Yesaya pasal 61 juga itu sangat luar biasa. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Karena dunia sudah dalam kegelapan. Hari-hari ini kita perlu menampilkan terang Kristus dalam kehidupan kita. Dunia sudah dalam kegelapan, orang sudah dalam ketakutan. Itu kan bicara tentang dunia yang sudah dalam kegelapan. Nah, kalau kita juga ikut sembunyi, bagaimana terang orang bisa lihat? Sementara Rasul Paulus katakan terang itu nggak boleh simpan di atas gantang, tapi itu harus ada di atas gunung. Ya. Jadi terang yang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang kita akui dalam kehidupan kita, itu nggak bisa disembunyikan. Itu harus tetap WA, Menara Doa Segala Bangsa, itu banyak sekali kesaksian di sana. Ya, banyak sekali kesaksian. Ya, berarti kan terang itu tetap bersinar, ya, dari Menara Doa. Dan saya percaya bahwa bukan hanya 1-2 orang yang di Menara Doa yang memancarkan terang itu, tapi saya percaya semua yang ada di Menara Doa, ya, itu pasti memancarkan terang Kristus itu. Di tengah-tengah orang sudah dalam kondisi ketakutan,
Ibaratnya kata orang sudah gelepar-geleparan ya, tapi kita tetap tampil kuat dan bertindak. Kita lanjut, coba kita perhatikan ayatnya yang ke-13. Tadi ayat 12, sekarang ayat 13. Pasal 8 ayat 13. Daniel pasal 8 ayat 13. Bisa ditampilkan? Ya. Oke, saya baca ya. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berbicara kepada Oke. Terima kasih. Ya. Firman Allah dia katakan begini. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Jadi rupa-rupanya kalau kita perhatikan di sini ya, di dalam alam roh ini ya ada percakapan ya. Kudengar seorang kudus berbicara. Saudara sadar enggak bahwa hari-hari ini terlalu banyak tentara yang diinjak-injak ya. Tentara Kristus terlalu banyak yang diinjak-injak. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, kita memang tidak mengerti sampai kapan ini pandemik ini akan berhenti. Tapi kita harus hentikan yang namanya tentara diinjek-injek itu, kita harus hentikan. Dengan apa? Mari kita tampil di depan mereka dan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka, supaya juga mereka bisa tampil sama dengan apa yang kita lakukan. Tentara-tentara Kristus di sini seolah-olah sudah tidak berdaya, ya. Saudara, kebetulan kalau di yayasan yang saya ikuti ini ada pelayanan untuk pendeta-pendeta, ya, pelayanan untuk pendeta-pendeta dan dari interdenominasi. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada umumnya mereka yang hadir ini, ya, mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul tampil beda. Tapi dari pembicaraan mereka, banyak juga teman-teman pendeta mereka tidak berani, ya, tidak berani. Jadi semua yang ada di link di Yayasan Pembawa Kabar Baik ini, ya betul-betul di sana ya kami menanamkan keyakinan tentang ada perjanjian Tuhan. Ya, bukan mereka tidak mengerti, sebenarnya sudah tahu, tapi cuman terkadang ya untuk mempraktekkannya itu kan susah.
Nah, dari teman-teman ini mereka menyaksikan, ya, seperti yang saksikan beberapa waktu yang lalu. Jemaatnya meninggal yang harusnya dilayani, dia enggak mau, sembunyi dia. Bahkan ada orang Kristen tiba-tiba petugas makam datang ngomong begini. Saya tanya ngomong sama teman saya. Dia bilang begini, "Pak, tolong dong dilayani, didoakan. Ada orang Nasrani di sana, itu nggak ada keluarganya, nggak ada juga pendetanya." Loh, di mana tentaranya ini? Dari sekolah minggu kita sudah ajarkan, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada dor. Sekolah minggu aja kita ajarin supaya mereka jadi pahlawan. Masa pendetanya mesti sembunyi? Itu namanya pasukan diinjak-injek. Ya, diinjak-injek artinya apa? Tidak dihargai. Harusnya ketika dia tampil otomatis pasti dia dihargai. Minimal oleh keluarga yang bersangkutan. Tapi saya percaya dia dihargai di hadapan Tuhan. Karena dia tampil untuk membuktikan bahwa dalam hidupnya ada kuasa Tuhan. Jelas sekali kok firman Allah katakan kan Tuhan memberi perbedaan. Masa kita ngomong sama dengan orang lain? Soalnya saya ngomong begini karena ada pendeta yang saya kenal. Dia ngomong begini. Dengar ya, tidak pendeta, tidak jemaat, tidak orang percaya, tidak orang yang tidak percaya, semua sekarang sama. Saya mau tanya kepada saudara yang ada yang hadir pagi hari ini, memang sama? Halo? Apa saya boleh dijawab? Tidak sama. Tidak sama. Ini keyakinan yang harus kita pegang, tidak sama. Kalau kita ngomong sama, berarti imanmu itu sudah jatuh. Tidak sama. Jadi jangan pernah ngomong sama. Kalau kita ngomong sama, iman kita itu sudah drop, tidak punya kekuatan apa-apa. Tadi Pak Hebron menyaksikan anak Tuhan yang tadi, jemaat yang tadi kan. Ada ungkapan yang Pak Hebron katakan, jangan melihat fakta, tapi percaya tentang apa yang dijanjikan Tuhan. Fakta semakin kacau, semakin kuat iman kita. Karena semakin kita percaya, semakin kacau keadaannya. Disitulah letaknya pintu berkat Tuhan itu dibuka. Itu pintu berkat Tuhan itu pasti dibuka. Saya pernah saksikan tentang anak saya kan. Yang paling seru buat perjuangan saya buat anak-anak saya itu anak yang terakhir, anak cewek. Dia bukan flek lagi, tapi paru-parunya itu sudah, menurut dokter ya sudah tidak bagus. Jadi harusnya 3 kali, satu paketnya 1 kali 3 bulan, ini 1 kali 6 bulan. Dikasih tahu lagi, nanti kalau gagal Pak, sekali saja, dia harus mengulang dari awal. Baru ya
Singkat cerita dikasih obat, karena memang istri saya yang jagain, saya selalu ke kantor. Tapi bukan tambah sembuh, tambah parah. Ya, akhirnya saya tantangin istri saya. Mau pakai obat atau kita mau pakai iman? Ya. Amin. Akhirnya istri saya bilang, ya udah kalau mau buang obat, mulai hari ini papa yang tangani. Saya bilang oke. Saya tidak anti obat, sorry. Saya tidak anti obat, saya tidak anti dokter, saya tidak. Bukan itu maksud saya. Ya. Tapi saya mau menyaksikan kepada saudara, semakin kita getol dengan iman kita, kekacauan semakin terjadi. Seperti apa yang diucapkan oleh Pak Hebron tadi. Nah, jadi waktu saya mulai tangani ini anak, saya doa, saya urapi dia, saya kasih perjamuan, saya deklarasi iman, saya katakan paru-parumu bukan paru-paru yang sembuh, tapi paru-paru yang baru yang Tuhan kasih. Tambah parah. Ya, itu yang keluar di hidung, keluar di mulut, bicara itu udah baunya bukan main. Kadang-kala di pangkuan saya itu dia sudah tidak bisa bernafas, saya harus sedot dengan mulut saya supaya dia bisa bernafas. Ya. Selama 1 bulan 29 hari. Di 29 hari bukan tambah baik, tambah parah. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa semuanya Tuhan sudah selesaikan. Anakku itu tidak sakit. Saya bilang omong kosong kalau anakku sakit. Karena paru-parunya adalah paru-paru yang baru yang Tuhan kasih. Baru saya ngomong, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau anakku ini mati karena aku betul-betul hanya percaya kepada janjimu. Aku bilang bukan aku yang malu, karena keluarga tahu. Keluarga tahu. Bukan aku yang malu, saya bilang. Tuhan yang malu. Karena aku hanya percaya terhadap janji Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Genap 2 bulan. Genap 2 bulan. Saya kasih mandi, saya urapi, saya kasih perjamuan, saya deklarasi. Waktu diangkat dari air, itu masih kelihatan masih sama. Tapi waktu saya mulai deklarasi iman, tepat jam berapa itu ya? Pagi jam berapa itu ya? Jam 8, sekitar jam 8. Saya deklarasi iman. Saudara tahu apa yang terjadi? Merahnya biasanya kalau itu setelah keluar dari air itu semua biru. Biru bibir, jari-jarinya itu, kukunya itu biru. Langsung menggigil. Tapi pas saya deklarasi iman jam 8, sekitar jam 8-an. Itu merahnya dari sini. Dari atas kepala turun. Merah. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Merah-merah. Merah semua. Sampai ujung kaki. Yang ajaibnya, batuknya berhenti, pileknya berhenti, semuanya berhenti. Dan anak langsung segar. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dan sampai hari ini tetap sehat. Jadi memang pengujian di dalam iman kita pasti ada. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah kau mundur atau tetap maju? Amin. Justru semakin gencar tantangan yang kau hadapi, percayalah bahwa pintu berkat itu sudah dekat dengan tanganmu. Kau tinggal tarik pintu itu. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tampil. Membuktikan kepada dunia bahwa kita berbeda. Kita sebagai laskar Kristus yang tidak sembunyi, yang tidak diinjak-injak, yang tidak dipermalukan. Tapi kita sebagai laskar Kristus yang tampil untuk membela setiap jemaat Tuhan. Orang-orang percaya yang orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena mereka butuh kita.
Mereka butuh Bapak Ibu yang ada pagi hari ini. Jangan biarkan mereka. Mari kita tampil. Kita nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kan kita ada jaminan dari Tuhan. Matius, ya toh? Matius pasal 28. Matius terakhir. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita nanti diizinkan Tuhan berhadapan dengan isoman, berhadapan dengan siapapun yang sudah mungkin berhadapan dengan dengan maut, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Ya. Tuhan akan percaya, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membela kita. Ya, kecuali kalau kita takut, tapi saya percaya di sini semua laskar Kristus kok. Semua tentara di sini. Halo. Di menara doa ini Amin. semua tentara. Enggak ada yang Amin. enggak ada apa ini. Di sini enggak ada rakyat biasa yang di menara doa segala bangsa. Pak Yantoni. Amin. Enggak ada masyarakat biasa, semua tentara. Amin. Jangan sampai kita tentara tapi diinjak-injak, dipermalukan. Tidak boleh. Kita harus tampil membuktikan bahwa kita laskar Kristus yang disertai dengan kuasa Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Ayat pasal 11 ayat 31 Daniel. Ini sudah jam 7.55, sudah mau sampai jam 8 rupanya saya ini. Pasal 11 ayat 31. Pasal 11 ayat 31. Ini betul-betul serius dan betul-betul kita harus tampil, ya. Kenapa? Karena ini ayatnya bicara begini. Tentaranya akan muncul. Mereka menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapus korban hari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Masa kita mau izinkan tentaranya ini mau mengobok-obok tempat kudus kita? Masa kita izinkan tentara mereka ini menghapuskan korban hari-hari kita dan menegakkan kekejian di atas kehidupan kita? Jangan. Ya. Amin. Jangan biarkan. Ya. Tentaranya akan muncul. Tentaranya siapa? Yang tanduk tadi loh itu. Ya. Kalau di ayat sebelumnya dia menginjak-injak tentara-tentara. Ya. Dia menginjak pasukan, dia menginjak. Masa juga kita mau izinkan dia mau menghapus korban hari-hari kita? Firman Allah jelas sekali kan. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya. Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku, ya. Saya percaya bahwa dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita ada Roh Kudusnya, ada Kristus. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Allah yang menyertai kita. Firman Allah jelas sekali, kalau Allah itu di pihak kita, siapa menjadi lawan kita? Enggak ada.
termasuk tentara-tentara yang diutus untuk menghancurkan korban hari-harimu. Jadi saya tidak mengerti apakah yang sedang beredar sekarang ini, kita tidak mengerti sampai kapan selesai. Apakah itu tentara yang diutus untuk menghapuskan korban hari-hari kita? Kita tidak mengerti. Karena coba perhatikan seluruh dunia, ya, seluruh dunia, dan tidak sedikit bintang-bintang yang tergeletak. Tapi pagi hari ini saya mau berkata, jangan izinkan tentara-tentaranya itu menghancurkan korban hari-hari. Jangan izinkan dia menegakkan, ya, tanduknya di hadapan. Firman berkata, lawanlah si iblis maka dia akan lari daripadamu. Mari kita lawan. Dia akan lari dari hadapan kita. Ada satu pengertian juga yang saya tangkap. Berarti begini, berarti korban hari-hari kita itu terlalu sangat berpengaruh di dalam aktivitas mereka. Kenapa? Kenapa dia harus hancurkan? Berarti kalau kita ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, setia di dalam memelihara doa setiap hari, ya, setia di dalam memelihara mesbah doa dalam kehidupan kita, atau family altar, berarti itu adalah satu yang bisa menahan semua rencana yang mereka yang sudah persiapkan. Makanya coba perhatikan dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Hanya ada satu yang mau dihancurkan. Korban hari-hari. Kalau doa kita itu sudah dihancurkan, sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Padahal firman Allah, 2 orang saja sepakat di muka bumi ini meminta apapun juga maka Tuhan menjawab. Mazmur 133, ketika kita berkumpul bersama-sama dalam kesehatian, dalam kesepakatan, Tuhan perintahkan berkat di dalamnya. Jadi saya terlalu percaya ketika kita tetap memelihara doa kita, doa pribadi kita. Ya, ada bapak tadi waktu dia minta maaf karena baru selesai mesbah doa pribadinya. Pak Hosea Marlon. Ya, kita harus memelihara itu. Altar kita harus pelihara. Ya, karena itulah yang menghalangi mereka. Itulah yang menjadi benteng dalam kehidupan kita sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jaga dan pelihara mesbah doamu. Amin. Karena itu punya pengaruh yang sangat kuat. Amin. Itu punya pengaruh yang sangat kuat. Sekali lagi, kalau dia berusaha untuk menghancurkan korban hari-hari kita, ya, berarti sekali lagi bahwa itu sangat berpengaruh di dalam aktivitasnya. Coba bisa bayangkan semua gereja berdoa, semua hamba Tuhan berdoa, semua anak-anak Tuhan berdoa dan menghalau semua bencana yang dilakukan oleh tentara-tentaranya ini. Apa yang terjadi? Saya percaya di seluruh Indonesia ini, bahkan mungkin kita berdoa untuk bangsa-bangsa, apa yang kita doakan pasti dijawab Tuhan. Kalau kita berkata pandemi selesai, itu pasti terjadi.
Ini sudah jam 8. Memang masih, saudara masih, materiku sebenarnya belum selesai. Tapi ini sudah jam 8. Saya boleh sampaikan masih ada 3 ayat, boleh? Silakan, silakan. Ya. Coba kita, ya sekarang pasal 12. Bukan pasal 12. Maksudnya pasal 11 ayat 32. Ya, ini ayat inti kita tadi. Pasal 11 ayat 32. Daniel pasal 11 ayat 32. Oke. Di sini dikatakan dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya supaya murtad dengan kata-kata licin. Tetapi, ayo kita baca sama-sama bagian terakhir ini. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya tetap akan kuat dan bertindak. Dan bertindak. Amin, amin, amin. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, ya, ini perjanjian siapa? Perjanjian Tuhan tentunya. Mereka ini sangat gampang dibujuk. Padahal mereka mengerti tentang perjanjian Allah, perjanjiannya Tuhan. Ya. Kalau kita sudah tidak percaya tentang janji Tuhan, sangat terlalu mudah untuk dibujuk untuk murtad. Ya. Murtad maksudnya adalah tidak mempercayai Tuhan lagi. Nah, ini sangat mengerikan. Kalau kita sudah berlaku fasik, ya, kalau orang itu sudah berlaku fasik, berarti dia pertama, dia tidak akan percaya tentang kebenaran firman Allah. Tentang kebenaran firman Allah, berarti juga dia tidak percaya tentang Tuhan yang berfirman. Yang selanjutnya, kalau dia berlaku fasik terhadap perjanjian, berarti dia juga sudah menolak semua hal-hal yang membuat dia bisa melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Tapi saya percaya kita semua yang ada pada pagi hari ini, kita adalah umatnya yang tetap kuat dan tetap bertindak. Kita tidak bisa dilemahkan oleh apapun. Apalagi mau dijadikan sebagai orang Kristen yang fasik. Masih disebut anak Tuhan, tapi sudah fasik. Sudah tidak percaya tentang janji Tuhan. Sudah tidak percaya tentang Tuhan. Kita melihat di sini, orang yang mengenal Allahnya akan kuat. Dalam situasi dan kondisi apapun, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Bapa, orang yang mengenal Allahnya akan tetap bertindak. Jadi kita tidak takut. Amin. Tidak ada yang takut. Kenapa? Karena kita kenal Allah kita kok. Ada satu ilustrasi. Ini ada satu tantangan yang diberikan kepada seseorang, ya, untuk menyeberangi slang, tali
tali apa slang ya, slang apa itu kawat ya, tali kawat dari gedung satu ke gedung yang lain ya. Yang pertama yang akrobatik ini dia pertama lewati dulu, dia jalan sampai di gedung yang satu, dia balik, wah orang tepuk tangan semua, orang tepuk tangan. Untuk meyakinkan orang, dia balik lagi sekali lagi. Ya. Dia balik. Dia pergi jalan, kemudian dia kembali lagi. Tidak terjadi apa-apa. Weh, orang teriak. Weh, hebat, hebat, hebat. Baru dia tantangin orang. Apakah kalian percaya bahwa saya bisa menyeberangkan kalian? Dia tunjukin satu-satu, orang mundur, takut. Oh, enggak berani. Tunjukin satu-satu, semua enggak berani. Giliran ada seorang anak. Dia katakan begini, saya berani Pak. Ya, ini anak ini angkat tangan, saya berani Pak. Betul kamu berani? Ya, saya berani Pak. Akhirnya ini anak ini digendong. Digendong sambil jalan di slang. Sampai di gedung sebelah. Orang-orang tepuk tangan. Hore, hore, hore. Akhirnya balik lagi. Jalan balik. Setelah sampai di gedung yang di mana mereka start itu. Mereka teriak-teriak, wah hebat, 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 hebat. Baru ditanyalah tuh anak, kamu ini sebenarnya siapa? Aku ini anaknya. Anak ini percaya bahwa bapaknya itu bisa nyeberangkan dia dalam kondisi apapun. Dia nggak takut sedikit pun, sekalipun itu tantangannya adalah maut. Bayarannya itu adalah maut. Tapi dia tidak takut sedikit pun. Karena dia percaya, dia menaruh pengharapannya kepada bapaknya. Bahwa papaku ini bisa seberangkan aku ke gedung sebelah. Dan dia bisa kembalikan aku ke tempat ini dengan selamat. Orang yang percaya kepada Allahnya akan tetap bertindak, kata firman Allah. Kalau kau percaya bahwa Tuhanmu hebat, Tuhanmu sudah memberikan kau kuasa, mari kita bertindak. Jangan ragu-ragu. Jangan bimbang tentang penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah bimbang tentang kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Ya. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah meragukan itu. Karena ketika kau meragukan itu, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau akan seperti tentara tadi yang diinjek-injek. Ketika orang tampil, kau takut, kau harus lari. Ketika orang membutuhkan kamu untuk datang, kau pasti lari. Tidak berani. Orang yang percaya kepada Tuhannya. Oke. Saya kira cukup ya. Jadi dalam situasi apapun, mari tetap jaga korban hari-hari. Jangan diizinkan diinjak-injak. Jangan diizinkan, apalagi mau dihancurkan dan dirobohkan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kau harus tetap percaya. Ada Tuhan di pihakmu yang senantiasa memberikan kemenangan, yang senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan yang ajaib. Dia senantiasa berikan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.